Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua penonton channel Hairology Project. Dan untuk video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya memasang lampu biled biled pada Yamaha Vario. Nah, ini untuk yang pertama kali yang kita lakukan adalah melepas batok lampunya ini ya. Ini kita panasi menggunakan menggunakan hot gun untuk melelehkan rubber butil atau lem karetnya. Dan untuk melepasnya ini sangat mudah ya, karena tadi sudah ada proses pemanasan untuk rubber butilnya atau sealer rubber butil. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Ini lampunya, batok lampunya ada apa aja, ada reflektor, juga ada housingnya. Nah, untuk bilednya ini saya modifikasi karena akan ada baut yang kurang panjang ya, karena baut yang orisinilnya itu menggunakan baut M4 kali 8 mm untuk panjangnya. Ini saya gedekan sekalian, saya besarkan sekalian, saya bor menggunakan mata bor 4,2, kemudian saya tapping atau saya ulir hingga menjadi baut M5 kali 15 ini ya, bisa masuk semuanya. Dan untuk bracketnya nanti juga akan bisa masuk tanpa ada baut yang kurang panjang karena bautnya diganti ya. Nah, ini housingnya ya, ini bracketnya. Ini bracket beli di toko online banyak ya, khusus untuk Yamaha Vario, atau mungkin rekan-rekan yang mau pasang biled untuk sepeda motor lainnya bisa aja searching aja ya. Nah, ini sudah saya bor semuanya karena karena di tapping M5, jadi ini di bornya menggunakan mata bor diameter 6 mm. Nah, di sini juga untuk rumah lensanya juga saya bor ya. Untuk rumah lensanya ini ada rumah bautnya 4 biji yang tadi terhubung ke housingnya biled ini. Nah, ini sudah selesai ya semuanya. Dan untuk bracketnya ini tidak PNP ternyata ya, harus ada penyesuaian karena memang saya itu kurang mengerti ya, kok bisa ya biled, semua biled itu pasti beda. Nah, di sini harus dicowak untuk ininya tepiannya, nah supaya bisa masuk karena nyangkut pada reflektor bilednya. Ini pemasangannya saya bikin seperti ini. Nanti rekan-rekan pemasangannya seperti apa bisa aja ya, langsung juga bisa, di depannya housingnya lensa juga bisa, sebenarnya bisa. Tapi ini saya lebih suka di sini karena lebih kuat napak ke housingnya biled ya, yang berbahan aluminium. Nah, ini untuk pemasangannya juga sedikit ribet ya, karena harus banyak dimodifikasi. Nah, ini saya menggunakan baut L5 ya, ini baut kuncinya L5 dan ini baut originalnya M4 dan pendek. Nah, akan bisa dipasang jika saya menggunakan atau pemasangan untuk bracket aluminium ini khususnya Yamaha Vario. Jika dipasang baut tadi tidak akan bisa dipasang ya, kurang panjang. Nah, ini shortnya juga nanti akan saya rubah karena di sini juga menghalangi lensa sekitar 2 atau 3 mili ya. Nah, ini dia menghalangi, nanti akan saya perlebar untuk diameter lubangnya. Dan untuk pembelian bracket untuk Yamaha Vario ini ada plat untuk meletakkan atau untuk penempatan leveling ya. Nah, di sini juga harus ada modifikasi baut untuk levelingnya. Untuk yang bagian atas kanan dan kiri itu harus kita ganti karena saya tidak menggunakan reflektor asli dari batok lampu Yamaha Vario ini karena sayang
selain itu juga apa itu namanya itu kurang enak ya, harus ngepaskan, mending saya ribet di yang lainnya aja. Nah ini ya, untuk bautnya seperti ini, kepala bautnya ya, ini digerinda hingga berbentuk sama ya, sama seperti yang aslinya. Itu juga baut yang di reflektornya itu pendek. Nah karena saya modifikasi, ini saya menggunakan baut M5 yang panjang sekitar 35 sampai 40 mm atau 4 cm. Nah tujuannya di situ adalah agar bisa masuk ke housingnya baut leveling yang bagian atas ini. Nah ya kan, bisa ya, ini meskipun geraknya naik turun, cuman ini bisa ke samping kanan kiri ya, tapi nggak akan bisa bergerak jika bracketnya setelah dipasang ya. Nah ini sudah kuat ya, nggak akan bisa lepas ya, meskipun ada kejeduk lubang nggak akan bisa lepas, kecuali bautnya itu ditarik ke samping ya. Nah untuk agar bisa terpasang dengan baik, tadi baut leveling yang bagian atas 2 itu ya kan dimasukkan ke bracket untuk Yamaha Fazio ini, bracket billet ya, dan lagi-lagi harus dimodifikasi. Ini langsung saya tapping menggunakan tap M5. Sebenarnya sih bisa langsung dibor diameter 6 ya, tapi saya kurang serak ya, mending saya ulir aja menggunakan tap M5. Kemudian nantinya juga tetap saya kunci menggunakan mur bagian atas dan bawah, biar supaya terkunci dengan baik dan tidak goyang ke kanan dan ke kiri. Nah ini sudah saya tapping. Jika kalian tidak memiliki tapping ya silakan aja dibor tembus saja ya, tanpa membuat ulir ya. Nah ini saya coba ulirnya bisa masuk ke baut M5. Nah ini sudah bisa dipasang ya. Nah ini nanti pemasangannya seperti ini ya, tapi untuk pemasangannya itu enggak seribet ini ya, harus dipasang saat bautnya terpasang pada batok lampunya, tidak seperti itu. Ini saya coba aja ya. Nah ini ya, sebelumnya seperti ini ya untuk batoknya ya, ada tempat levelingnya juga. Nah untuk leveling yang bagian bawah atau pivotnya itu ya, ini saya menggunakan yang aslinya, saya congkel aja karena lebih baik yang original, nanti tidak akan slack untuk ulirnya. Dan ini untuk plat, untuk klip pivotnya ini sudah dapat ya, yang saya bilang di awal tadi, sudah dapat saat pembelian bracket khusus untuk billet Yamaha Fazio. Dan peletakannya nanti di sebelah sini harus ditambahi mur baut M3 ya, M4 ya, penambahan baut M4 dengan panjang 2,5 cm hingga 2,5 cm hingga 30 mm atau 3 cm. Nah ini ya, nanti penempatannya ada di bawah sini. Kita pelan-pelan aja ya untuk prosesnya ya, karena ini sangat panjang sekali prosesnya, dan ini adalah video part yang ke-1 atau part yang pertama. Ini untuk billetnya ini nggak bisa langsung dipasang ya, karena yang bagian bawah atau yang belakang ini saya lepas. Ini kan ada ulirnya ya, ini saya lepas ulir untuk masuk ke soket lampunya, tapi terlalu panjang dan nabrak ya, meskipun dicowak ya, meskipun batok bagian belakangnya dicowak, mentok nantinya pasti mentok ke bagian belakang motor ya, kok belakang motor, pasti mentok kena kabel speedometer. Nah ini ya sudah saya cowak semuanya ya, sudah saya lubangi bagian belakangnya, dan untuk baut levelingnya ini nanti akan saya lepas dan langsung saya pasang ke bracketnya untuk bisa, supaya mudah ya untuk bisa dipasangnya ya. Nah ini ya, untuk bracketnya penampakannya seperti ini. Jika sudah terpasang, ini sudah ada lubang untuk shortnya
yang nanti akan saya perbesar juga. Nah, ini pemasangannya juga sangat mudah kok, karena ya memang gampang-gampang susah. Ini kalau saya bilang ya mudah ya. Nah, ini bautnya yang sudah saya gerinda tadi, saya pasang ke bracketnya, kemudian dikencangi, tapi sebelumnya harus sama ya untuk panjangnya ya. Nah, di sini bisa kan ya, saya yakin bisa. Untuk baut leveling yang bawah itu tadi saya masukkan dulu ya, diulir sebelah kanan ya, dimasukkan menggunakan baut untuk kunci 10 mm bagian belakang ini ya, supaya bisa masuk ke pivotnya tadi. Nah, untuk pemasangannya ini sangat mudah, kita tekan aja untuk baut leveling yang bagian atas, tekan. Nah, sudah masuk ke rumahnya. Yang bagian satunya lagi, jika tidak pas kita tepatkan dulu supaya bisa masuk dengan baik. Oke, nah sudah beres ya kan. Ini masih pada proses pemasangan lampu biletnya, nanti akan saya lengkapi menggunakan alis ya, atau lampu variasi. Saya menggunakan akrilik slim fit nantinya dengan ketebalan akriliknya 6 mm. Nah, ini shortnya tadi yang saya bilang di awal tadi itu kurang lebar untuk diameternya karena menghalangi lensa, nanti akan berpengaruh pada efek cahayanya kurang lebar ya. Nah, disitu saya kurangi 2 mm, atau untuk pembobokannya itu kalau diameter ya pasti 1 mm ya. Kalau di total nanti ketemunya akan lebih besar 2 mm. Nah, ini sudah bisa dipasang, tapi jangan terlalu longgar, harus sesak, karena nanti jika longgar akan ada celah untuk celah jika ada cahaya itu jelek ya, jika ada celahnya. Nah, ini sudah bisa digunakan untuk shortnya. Dan untuk proses berikutnya ini saya akan membuat ya akrilik ya, tapi nanti aja lah, di part kedua aja. Untuk housingnya ya, ini harus dimodifikasi juga, kita harus membuang tepiannya bagian atas bawah dan bagian tengah. Untuk yang bagian tengah itu harus dibuang karena mentok ke lensa biletnya jika terpasang seperti ini ya. Untuk bagian tengahnya ini yang aslinya seperti ini. Nah, housingnya ada bagian tengahnya ya, ini menghalangi. Nah, di sini sudah saya modifikasi, saya buang semuanya atau saya potongi agar biletnya tidak terhalang oleh bagian tengah tadi, dan bagian tepiannya juga nabrak shortnya ya. Nah, ini sudah bisa dipasang atau dicoba dulu lah. Ini minimal kita coba dulu apakah terlalu ke bawah atau terlalu ke atas, atau mungkin kita setting dulu apakah bisa mentok ke bawah hingga mentok ke atas untuk setting levelingnya ya. Nah, ini saya coba di malam hari, dan untuk kabel-kabelnya juga ini masih miring ya cahayanya, nggak ada masalah, nanti akan bisa disetting bagian kanan dan kirinya kemiringannya juga. Nah, ini saya tes aja, ternyata ya bisa ya, untuk bisa mentok ke bawah dan bisa mentok ke atas ya, tidak, artinya itu tidak terbatas ya, tidak terbatas oleh apa namanya itu mentok dengan atas dan bawahnya. Nah, untuk kecerahannya ini saya menggunakan bilet AES Experience versi yang kedua dengan diameter lensanya 2,5 mm, 2,5 inci ya, sorry ya belepotan semuanya. Untuk akriliknya ini saya contohkan aja ya, ini slim fit ya, karena untuk slim fit ini fittingnya juga sangat sulit ya. Jadi saya tekuk siku ya, saya coba aja, meskipun nantinya saya menekuknya itu modelnya lingkaran ya, setengah lingkaran dan seperempat lingkaran, menyesuaikan dengan batok
lampu dari Yamaha Vasio ya. Ini saya contohkan aja untuk menekuk akrilik itu seperti ini ya. Akrilik jika menggunakan sling pit ya, sling pitnya itu modelnya siku ya, ditekuk 90 derajat ya, seperti ini prosesnya. Ini sebenarnya akan saya gunakan sih, cuma saya rasa kok kurang sip ya, kok ditekuknya terlalu bersudut gitu ya. Nah, ini saya contohkan aja, jika kalian punya memiliki selera yang seperti ini ya, harus ditekuk seperti ini ya, silakan dipakai aja. Ini caranya ya, garis berapa senti, kemudian dipanasi dan ditekan bagian atasnya, terus ditekuk bagian depannya ke bidang yang siku ya. Nah setelah itu ini hotgunnya harus disingkirkan ya, harusnya ya, supaya tidak panas terus, karena jika panas terus akan balik ya untuk pembendingannya atau penekuannya. Nah ini masih panas ya, harus ditahan hingga dingin, karena jika masih panas dilepas itu pasti akan balik seperti semula atau lurus kembali. Nah untuk memotong akrilik ini saya gores menggunakan cutter ya, beberapa kali hingga kedalaman 1 mm. Kemudian pemotongannya seperti ini ya, sangat mudah. Kita gunakan bidang yang siku atau bidang yang lurus ya, kemudian kita lapisi bagian atas ya buat menekan, kemudian didorong aja, beres kan. Nah, ini untuk model yang siku seperti ini, tapi saya menggunakannya nanti yang setengah lingkaran ya. Tapi ya bagaimana lagi, karena waktu yang cukup panjang untuk video ini, jadi akan ada lanjutan video part yang kedua. Mohon maaf ya, karena dubbing kali ini agak belepotan, dan ini sudah ketiga kali dubbingnya masih belepotan. Tetap aja nanti saya upload untuk video ini. Oke, saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jika video ini bermanfaat, silahkan share ke media sosial lainnya. Jangan lupa juga di like video ini dan nyalakan tombol loncengnya agar dapat notifikasi dari perkembangan channel Heru Lucky Project. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih.